Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, seperti biasa, kita sudah membahas review chapter 354, yang dimana chapter tersebut kita mendapati pertarungan antara Endeavor versus All For One. Namun karena suatu hal akhirnya membuat Endeavor runtuh akibat serangan mental yang All For One lakukan. Tentunya di konten kali ini akan kita bahas beberapa poin yang kiranya dapat menjelaskan lebih detail yang terdapat di chapter 354. Mulai dari serangan All For One yang kemungkinan pernah diberikan ke All Might, lalu quirk apa saja yang All For One pakai, dan masih ada beberapa hal lagi yang perlu kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kelemahan All For One. Di chapter ini, Hawks menduga bahwa kelemahan All For One besar kemungkinan salah satunya terdapat pada alat atau mesin yang membantu All For One bernafas. Ini gak tahu sih mesin apa namanya, tapi kalau diperhatikan dan disadari lebih detail, dugaan Hawks sepertinya cukup masuk akal. Hal ini disebabkan karena selama ini kita mengetahui All For One selalu didampingi dengan semacam alat di topengnya yang membantu All For One bernafas. Mulai dari topeng pas sebelum masuk ke Tartarus, kemudian pas di Tartarus juga All For One terlihat masih memakai alat pernafasan, dan di perang hero versus villain yang terjadi saat ini, All For One bahkan memakai helm yang lebih canggih untuk membantunya bernafas. Alhasil timbul pertanyaan, apakah benar alat pernafasan All For One ini menjadi kelemahan All For One? Nah, untuk menjawab hal ini, kita akan memunculkan pertanyaan baru. Sejak kapan All For One bergantung terhadap alat bantu pernafasan? Nah, jawabannya tentu saja dimulai semenjak pertarungan All Might versus All For One di pertarungan pertama. Yang kalau menurut kisah dari flashback All Might sendiri, All For One ini kalah di pertarungan pertama dengan pecahnya kepala All For One oleh sebab smash dari All Might. Sehingga yang tadinya All For One punya mata, rambut, dan hidung, kini All For One tak memiliki organ tersebut. Sebab ya kepalanya All For One sempat pecah ya kan. Ini pecahnya dalam artian yang sebenarnya, berarti benar-benar sadis sekali aksi All Might dalam mengalahkan All For One saat itu. Sehingga semenjak kejadian tersebut, All For One terus bergantung dengan alat bantu pernafasan. Hal ini dapat dibuktikan di manga My Hero Academia Vigilante yang notabene ceritanya berkisar saat Deku masih SMP. Pada saat itu, All For One bahkan sudah memakai alat bantu pernafasan di pipinya, yang jadinya fix All For One memang bergantung pada alat bantu pernafasan karena disebabkan oleh itu tadi, dia udah gak punya hidung coy. Oke, kita kembali lagi ke dugaan Hawks kalau kelemahan All For One terletak pada alat bantu pernafasannya. Hal ini nampaknya cukup valid karena seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, jika All For One ini dimanapun dan kapanpun selalu membutuhkan alat bantu pernafasan. Sehingga, jika Hawks berhasil merusak alat bantu pernafasan All For One yang berupa helm ini, diharapkan All For One bakal melemah karena kesulitan bernafas. Tapi, masa iya hanya karena alat bantu pernafasan, si Big Boss villain kita jadi dengan mudah dikalahkan? Ya, tentunya gak bakal semudah itu sih. Tentu akan ada plot twist yang membuat All For One dapat mengcounter kelemahannya sendiri ya kan. Dan kalau memang kelemahan All For One terdapat pada alat pernafasannya, wah bakal cukup konyol sih ini. Quirk apa saja yang dipakai All For One di tangannya? Pembahasan di segmen kedua ini akan nyambung ke 3 chapter sekaligus. Pertama di chapter 353, lalu chapter 354, dan yang terbaru yaitu chapter 355. Oke, pertama kita urutkan dari jempol ke kelingking, yang mana pada jempol All For One nampaknya dia mengaktifkan quirk warping yang memiliki fungsi untuk teleportasi yang terlihat digunakan All For One di chapter 354 untuk memindahkan serangan api milik Endeavor. Kemudian pada jari telunjuk terdapat quirk yang masih misterius namanya. Namun quirk ini semacam quirk yang dapat menciptakan makhluk hidup dengan cara membelah tubuh, yang nantinya quirk ini kemudian dipakai untuk menciptakan monster yang akan menggigit dada Endeavor. Nah, di jari tengah terdapat quirk yang juga tak diketahui namanya, yang quirk ini diduga adalah energi plasma yang dapat dimanipulasi bentuknya sehingga dapat digunakan sebagai senjata dengan kekuatan yang cukup merusak. Quirk ini digunakan oleh All For One untuk menebas Endeavor dan Hawks. Nah, kemudian pada jari manis juga masih belum diketahui quirknya. Namun sekilas terlihat berfungsi untuk menahan serangan api milik Endeavor. Dan yang terakhir di jari kelingking adalah quirk yang berwujud seperti tanduk atau bor di sini. Yang mana quirk ini nantinya akan digabungkan oleh All For One ke quirk yang ada di jari telunjuk sebagai senjata berupa gigi dari makhluk yang All For One ciptakan. Buset, GG parah si All For One di sini. Adapun quirk lain yang All For One gunakan selama pertarungan tentu saja adalah Air Walk yang berfungsi untuk membuat All For One terbang, dan juga quirk semacam ledakan yang digunakan untuk meledakkan Hawks. Serangan All For One yang pernah dipakai ke All Might.
Pada saat Endeavor sudah terlena dalam serangan mental All For One, dengan cepat All For One langsung menggigit dada kanan Endeavor dengan cara memunculkan monster di tangannya. Sontak saja banyak para pembaca menduga bahwa mungkinkah serangan yang diberikan All For One ke Endeavor ini adalah serangan yang juga pernah diberikan All For One ke All Might. Nah, sebelum lebih dalam pembahasannya, kita harus ingat dulu bahwa sejauh ini All For One dan All Might itu sudah melakukan pertarungan sebanyak 2 kali. Ya, sebenarnya 3 kali sih, pas All Might masih muda bersama Nana Shimura menghadapi All For One. Tapi kalau dihitung secara 1 lawan 1, tetap saja hitungannya baru 2 kali pertarungan. Nah, di pertarungan pertama inilah All Might menang melawan All For One. Dengan hasil kepala All For One berhasil dipecahkan. Tapi bukan berarti All Might tak mendapat serangan yang sangat parah. All Might pada saat pertarungan tersebut juga mendapatkan oleh-oleh dari All For One berupa hilangnya sebagian dada dan perut bagian kiri yang ada di tubuhnya. Alhasil membuat All Might mengalami sakit-sakitan di masa sekarang dan performanya sebagai pahlawan semakin menurun. Hingga akhirnya di pertarungan kedua, All Might kemudian pensiun sebagai pahlawan. Nah, kembali ke pertanyaan awal, apakah serangan monster tangan yang diberikan Endeavor ini adalah serangan yang sama yang dilakukan kepada All Might? Sepertinya iya, bisa jadi. Sebab jika di teori cocok logikan, kedua sosok yakni All Might dan Endeavor adalah 2 karakter yang sama namun berlawanan. Maksudnya di sini mereka sama-sama mendapatkan nasib yang sama tapi berbeda cara. Seperti contohnya, jika All Might saat mengalahkan villain suka menaikkan tangan kirinya, tanda kalau dia sudah menang, maka Endeavor melakukan hal yang sama namun dengan tangan kanan. Dan di chapter 354 ini, Endeavor juga mendapatkan serangan yang menghilangkan sebagian organ tubuhnya, dan uniknya Endeavor juga dapat di bagian kanan. Nah, dari sini sebenarnya cukup mencocokkan perihal kedua sosok ini. Dan jika kita kembali ke judul utama di segmen ini, yakni mungkinkah serangan monster tangan All For One pernah diberikan juga ke All Might, sepertinya sangat masuk akal, sebab kecil kemungkinan All For One bisa pada saat itu meninju All Might sampai kehilangan bagian perutnya. Sebab pastinya All For One menyerang All Might dengan serangan monster tangan yang sama yang dilakukan kepada Endeavor di chapter 354 ini. So, dari sini sepertinya bakal menjawab apa penyebab hilangnya sebagian perut All Might di masa lampau. Itu disebabkan karena serangan monster tangan All For One yang muncul di chapter ini. By the way, cukup nyeremin juga bentukannya ya. Tentu saja karena serangan ini dibuat dengan memakai 2 quirk sekaligus, yakni quirk yang mampu membuat makhluk hidup yang berfungsi sebagai tubuh, dan juga quirk yang berbentuk seperti tanduk yang digunakan sebagai taring dari quirk makhluk hidup yang diciptakan oleh All For One. Well, mungkin itu saja dulu yang bisa dibahas pada konten detail kali ini. Mengenai aksi Jiro dan Tokoyami di chapter ini, saya rasa bakal lebih diekspos pada chapter 355 nanti. Sebab di chapter tersebut akan ditunjukkan seberapa nekatnya mereka berdua. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.